Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua anak-anak. Bu Iis akan memberi materi cara belajar efektif. Pengertian dari belajar. Belajar adalah kegiatan atau aktivitas yang senantiasa dilakukan oleh setiap orang. Dan proses pembelajaran ini selalu dapat kita jumpai di sekitar ruang hidup kita. Prinsip-prinsip belajar. Untuk dapat belajar secara efektif, maka kita perlu memiliki prinsip-prinsip utama yang akan mempermudah proses pembelajaran antara lain. 1. Mempunyai minat terhadap semua pelajaran yang diterima di sekolah. 2. Motivasi atau dorongan baik dari dalam diri maupun dari pihak lain. 3. Konsentrasi pada hal-hal yang sedang dipelajari. 4. Membuat prioritas yang sukar dipelajari dan yang mudah dipelajari. 5. Mengulang kembali apa yang sudah dipelajari. 6. Meyakinkan diri bahwa apa yang dipelajari akan berguna. 7. Beristirahat dengan cukup supaya otak dapat mencerna apa yang kita pelajari. 8. Menghindari hal-hal yang menghambat proses pembelajaran. Cara belajar di SMP. Perubahan tingkat pendidikan dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan tentu membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam belajar, baik materi maupun kedalaman materi yang dipelajari. Walaupun pada dasarnya cara mempelajari suatu ilmu itu adalah sama, untuk lebih mudahnya, maka sebelum kita pelajari, perlu kita mengelompokkan mata pelajaran tingkat SMP sebagai berikut. 1. Kelompok ilmu pasti, matematika dan IPA. Cara mempelajarinya sebagai berikut. 1. Menghafal rumus-rumus yang ada. 2. Latihan rutin dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai. 3. Harus teliti dan tidak mudah boros, tekun, sabar, dan tidak putus asa. 5. Memulai latihan soal yang ringan dan sederhana sampai yang berat dan rumit. 6. Sistematis dan kreatif. 7. Mau mengembangkan konsep-konsep yang dipelajari dengan latihan yang bersifat problem solving. 9. Membetulkan kesalahan-kesalahan dari latihan yang sudah dikoreksi. 10. Merangkum bagian per bagian untuk mempermudah belajar kembali. 11. Membaca literatur yang sesuai. 12. Jangan segan bertanya dan atau mendiskusikan dengan orang yang lebih pandai. 2. Kelompok IPS seperti sejarah, ekonomi, dan geografi. Karena kelompok ini banyak hafalan, maka cara belajarnya sebagai berikut. A. Banyak membaca, baik buku, koran, majalah, atau media informasi lainnya sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. B. Membuatlah rangkuman yang sistematis dari apa yang sudah dibaca sehingga mudah untuk mengulangi lagi. C. Kreatif dalam belajar dengan mencoba menganalisis dan mengaitkan seperti peristiwa. D. Mempelajari dan mengamati media pendukung serta seperti peta,
grafik, dan lain-lain. 3. Kelompok bahasa. Cara mempelajarinya sebagai berikut. A. Menggunakan dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang sudah kita pelajari. B. Jangan segan membuka kamus untuk memperkaya kosakata dan mencari istilah yang tidak dimengerti. C. Terampil membaca, menyimak bacaan, menulis, dan berbicara. D. Banyak latihan berbicara maupun mengarang. 4. Kelompok seni. Cara belajarnya sebagai berikut. A. Seni melibatkan emosi dan bakat, maka dibutuhkan banyak berlatih. Sebab bakat tanpa diasah dan dilatih tidak akan berkembang. B. Tidak malu-malu untuk mengekspresikan rasa seni, baik vokal, gerak tubuh, mimik muka, coretan, dan lainnya. C. Meningkatkan daya apresiasi dan kreasi. 5. Kelompok budi pekerti. PKN, penjas, olahraga, dan pendidikan agama. Cara belajarnya sebagai berikut. A. Memahami materi yang disampaikan. B. Mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. C. Meningkatkan daya kreasi dan prestasi. 6. Kelompok keterampilan. PKK, keterampilan musik, dan TIK. Cara belajarnya sebagai berikut. A. Membiasakan untuk bekerja dengan rapi, teliti, dan cekatan. B. Mengetahui dasar-dasar penggunaan alat-alat yang modern. D. Belajar yang baik. Di sini saya jelaskan belajar yang baik. Belajar sudah menjadi bagian hidup setiap pelajar. Maka seringkali muncul kesalahan-kesalahan yang selalu terulang. Contohnya, kesalahan umum dalam belajar. 1. Tidak mengetahui untuk apa dan tujuan yang hendak dicapai dengan belajar. 2. Tidak memiliki motivasi dalam belajar, artinya hanya sekedar belajar. Mau belajar jika ada hadiahnya dan dijanjikan sesuatu. 3. Kurang konsentrasi dalam belajar, akibatnya tidak memahami yang dipelajari. 4. Hanya mengutamakan satu mata pelajaran yang dipelajari. 5. Hanya belajar saat akan ulangan, sehingga menghabiskan energi dan tidak efektif. 6. Hanya membaca berulang-ulang tanpa berupaya untuk meringkas. E. Syarat-syarat yang diperlukan dalam belajar. Adapun persyaratannya sebagai berikut. 1. Kesehatan jasmani. 2. Kesehatan rohani. 3. Lingkungan yang tenang. 4. Tempat belajar yang menyenangkan. 5. Alat bantu belajar. F. Tahapan dalam belajar. Tahapan belajar dengan sebagai berikut. 1. Rencana belajar. 2. Menentukan literatur atau buku penunjang. 4. Konsentrasi belajar. 5. Mengevaluasi. G. Meningkatkan kemampuan membaca. Membaca adalah kegiatan yang paling utama dalam belajar. Sebab hanya dengan membaca kita dapat mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan berbagai peristiwa yang terjadi dapat kita ketahui antara lain dengan membaca. Bagi pelajar, membaca merupakan kebutuhan pokok
Sebab apa yang didapatkan dalam proses belajar di sekolah hampir semua ada dalam catatan dan buku literatur atau buku paket. Setiap siswa diharapkan bisa menjadi pembaca yang baik dan efisien, sehingga waktu yang dikeluarkan untuk membaca menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa. Adapun ciri-ciri pembaca yang efisien sebagai berikut. 1. Mempunyai kebiasaan yang baik dalam membaca. 2. Mengerti betul apa yang sudah dibaca. 3. Dapat mengingat apa yang sudah dibaca. 4. Dapat membaca dengan cepat dan teliti. Untuk dapat menjadikan pembaca yang baik, maka perlu latihan secara rutin dan dibiasakan membaca dengan benar. Untuk membiasakan membaca yang benar, maka diperlukan sebagai berikut. 1. Mengindahkan syarat-syarat kesehatan utama mata. 2. Menyediakan waktu secara khusus setiap hari. 3. Konsentrasi pada yang sedang dibaca. 4. Memilih metode yang tepat dalam membaca. Sekian pembelajaran hari ini tentang cara belajar efektif. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.